Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, penjelasan dan perbedaannya. Perkenalkan, halo semua, saya Kelvin William, NRP 1872020 dari Fakultas Teknik Informasi, jurusan Teknik Informatika, Universitas Kristen Maranatha. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan tentang Web 1.0, kemudian Web 2.0, Web 3.0, dan terakhir akan ditutup dengan rangkuman singkat. Oke, untuk Web 1.0. Apa itu Web 1.0? Nah, di dalam Web 1.0 kita akan banyak bertemu dengan personal web dan juga static page. Nah, hal-hal inilah yang memang ada di Web 1.0. Kriteria untuk masuk ke dalam Web 1.0 adalah page yang static, kemudian konten yang disediakan oleh server, kemudian build page dari server atau penggunaan dari common gateway interface. Kemudian dalam melakukan alignment atau positioning dalam objek yang ada di page, kita akan menggunakan tables dan juga frames. Kemudian lanjut ke Web 2.0. Di sini kita akan mulai mengenal dengan WWW atau World Wide Web dan juga sosial media. Web 2.0 merupakan sebuah terobosan dari Web 1.0. Halaman personal mulai diubah menjadi halaman yang sosial yang dapat diakses oleh lebih banyak orang. Kemudian juga mereka mengubah konsep konten yang awalnya dari server ke arah user. Untuk masuk ke dalam Web 2.0 ada beberapa kriteria. Contohnya adalah kebebasan dalam mencari dan juga mengakses informasi, kemudian konten yang mulai dinamis dari user, informasi yang dapat bergerak dari server ke user dan kebalikannya, user ke server, adanya perkembangan dalam API dan juga software application, dan terakhir juga mudahnya akses dari luar. Penggunaan dari Web 2.0 contohnya adalah podcast, pembuatan tag, blog, curating with RSS, web content vote, sosial media, social networking, dan juga social bookmarking. Web 3.0 di sini adalah sebuah evolusi, di mana Web 3.0 merupakan evolusi dari Web 2.0, dikarenakan banyaknya hal yang dapat dicapai dengan pengaplikasiannya. Mengubah interaksi biasa dari Web 2.0 dan Web 1.0, di mana Web 3.0 bukan hanya sebagai sebuah halaman, namun juga dapat melakukan perintah-perintah yang lebih baik, dapat menjadi sebuah database dan juga melakukan analisis di dalamnya. Fitur di dalam Web 3.0 contohnya adalah web semantik, penggunaan AI, 3D grafik, konektivitas yang lebih baik, dan ubiquity. Kemudian terakhir adalah rangkuman. Web saat ini akan terus berkembang dari yang awalnya hanya kita gunakan sebagai halaman pribadi di Web 1.0 terus berkembang sehingga dapat mengkoneksikan banyak orang di Web 2.0. Di Web 3.0 kita tahu adanya perkembangan yang luar biasa. Bukan hanya sebuah halaman, tetapi juga dapat melakukan analisa-analisa yang lebih baik. Besar harapan ke depannya, web dapat menjadi suatu tempat untuk dapat mengakses seluruh yang kita perlukan lebih mudah dan lebih cepat. Sekian presentasinya, terima kasih.